That wasn't exactly what we agreed to. That is the most beautiful language. Pasca rebut-ribut terkait perundingan damai tanpa melibatkan Eropa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin 24 Februari 2025. Melalui konferensi pers bersama di ruang Oval, Trump menjawab sejumlah pertanyaan dari wartawan, satu di antaranya tentang masa depan Ukraina. Apakah ini sinyal yang baik untuk hubungan Amerika dan Eropa ke depannya? Mungkin banyak yang berharap demikian sebelum tahu kalau Trump juga sempat memperingatkan potensi Perang Dunia III sebelum pertemuan itu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dalam pertemuan itu? Trump ingatkan Eropa tentang Perang Dunia III. Donald Trump telah mengingatkan bahaya dari kemungkinan lain jika kesepakatan damai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tak bisa disangkal betapa Trump sering sesumbar, mengatakan dirinya dapat menghentikan perang. Terbaru saat membahas kemungkinan kunjungannya ke Rusia, ia bahkan menyatakan keyakinan bahwa perang dapat berakhir dalam beberapa minggu. Saya pikir kita bisa mengakhirinya dalam beberapa minggu jika kita cerdas. Jika kita tidak cerdas, hal ini akan terus berlanjut dan kita akan terus kehilangan orang-orang muda dan cantik yang seharusnya tidak meninggal. European Pravda mengutip Trump selama pertemuan. Tapi tidak dengan menghentikannya, katanya melanjutkan, sama saja artinya dengan meningkatkan konflik menjadi Perang Dunia III. Hanya saja ia tak pesimis, sebab Trump sekalian menyatakan keyakinannya bahwa Rusia bersedia terlibat dalam perundingan gencatan senjata dan membuatnya akan berujung pada berakhirnya perang. Sebagaimana diketahui, Trump sempat terlibat pembicaraan via telepon dengan Vladimir Putin yang kemudian ditutup dengan negosiasi antara pejabat senior Amerika dan Rusia di Arab Saudi belum lama ini. Trump juga berkata bakal bertemu Volodymyr Zelensky minggu ini atau minggu depan untuk menandatangani kesepakatan mineral yang kontroversial. Pertemuan antara Trump dan Macron. Trump telah mengubah kebijakan luar negeri Amerika yang berakhir pada terancamnya masa depan hubungan transatlantik. Seolah tak ingin masalah ini berlarut-larut, Presiden Prancis Emmanuel Macron bertandang ke Gedung Putih sebagai pemimpin Eropa pertama yang melakukan kunjungan sejak Trump kembali menjabat bulan lalu. Kemudian terjadilah pertemuan antara keduanya di ruang Oval Gedung Putih. CBS News melaporkan pertemuan tersebut menandai sebuah langkah penting dalam mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Kami sekarang tengah mengerjakan beberapa perkembangan yang sangat menarik, khususnya seperti yang Anda ketahui, perang antara Rusia dan Ukraina, katanya menegaskan. Di hadapan wartawan ia sekalian mengatakan kepentingan terbaik Amerika, Ukraina, Rusia, dan Eropa secara umum adalah menghentikan perang serta membawa dunia menuju perdamaian. Trump juga menyampaikan harapan bahwa warisannya kelak akan menjadi pembawa perdamaian dan pemersatu. Meski sempat terlibat ketegangan, Macron pada kesempatan tersebut menegaskan kembali komitmen Prancis dan Amerika bersama dengan para pemimpin Eropa lainnya untuk mencapai perdamaian abadi antara Ukraina dan Rusia. Sembari menguraikan bagaimana Eropa akan mengambil peran yang lebih besar. Perdamaian bukan berarti menyerah pada Rusia. Kesepakatan gencatan senjata Rusia-Ukraina seringkali dibahasakan sebagai kemenangan Putin CS di medan perang. Karena itu, Macron dalam kesempatan berharga di Gedung Putih memperingatkan bahwa setiap kesepakatan potensial dengan Moskow tidak berarti menyerah bagi Ukraina. Perdamaian ini tidak boleh berarti gencatan senjata tanpa jaminan. Perdamaian ini harus memungkinkan kedaulatan Ukraina, ia menambahkan. Dan ketika Trump seakan memojokkan Zelensky, berkata Eropa meminjamkan uang kepada Ukraina, Macron dengan sopan membantah dan menjelaskan lebih lanjut bagaimana Eropa memberikan uang tersebut. Bagaimanapun, Ukraina juga mencari jaminan keamanan di masa mendatang sebagai bagian dari perjanjian. Namun Trump tidak mengatakan apakah kesepakatan akan mencakup jaminan yang berasal dari Amerika Serikat atau bukan. Setidaknya sejauh ini, Eropa digambarkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya sendiri.
Macron pun pada dasarnya mengakui negara-negara Eropa harus berbuat lebih banyak untuk memperkuat pertahanan di benua itu. Tapi ia tak segan memperingatkan untuk tidak menyerah kepada Rusia. Tapi seorang pejabat Prancis yang mengetahui pertemuan Macron dengan Trump mengatakan kepada Associated Press bahwa Presiden Amerika tidak keberatan dengan perlunya jaminan keamanan Paman Sam dalam kemungkinan kesepakatan damai. Ketakutan Eropa ditinggal Amerika. Dorongan untuk memulai negosiasi antara diplomat senior Amerika dan Rusia tanpa partisipasi pemimpin Ukraina atau Eropa telah meningkatkan ketegangan dengan Eropa mempertanyakan komitmen Washington terhadap keamanannya. Karena itu, kunjungan kali ini disebut-sebut sebagai upaya Eropa untuk mengamankan posisi. Trump telah melakukan pembicaraan dengan Putin dan menyebut Zelensky diktator, membuat para pemimpin Eropa bergegas untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia di mana mereka tak lagi bisa bergantung pada Washington sebagai sekutu yang dapat diandalkan. Ketakutan ini kemudian diperparah oleh pejabat Amerika yang mengulangi poin pembicaraan Rusia bahwa Ukraina harus menyerahkan wilayah dan tidak seharusnya bergabung dengan NATO. Melaporkan dari Washington DC, Alan Fisher dari Al Jazeera mengatakan para pemimpin Eropa pada akhirnya tidak mencari kesepakatan damai yang cepat di Ukraina, melainkan kesepakatan yang akan menjamin stabilitas. Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Mike Waltz, mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa kedua pihak berharap untuk berbicara cukup banyak tentang jaminan keamanan yang telah diajukan Macron. Bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Macron dilaporkan mengunjungi Washington untuk meyakinkan pemerintahan Trump untuk terus mendukung Ukraina, serta menjaga agar hubungan transatlantik yang telah menopang keamanan Eropa selama 8 dekade setelah Perang Dunia II tetap terjalin. Pertemuan Trump dan Macron selalu intens. Di balik ketegangan soal perang Rusia-Ukraina, publik dibuat gagal fokus dengan keakraban dari Trump dan Macron yang tampak tak terpengaruh dengan situasi. Faktanya, diplomasi gestur dan jabat tangan khas senantiasa mengiringi hubungan dua kepala negara ini. Melansir Newsweek, Trump dan Macron pertama kali bertemu di pertemuan puncak NATO pada 2017 di Brussels. Saat itu, keduanya berjabat tangan dan para saksi mata menyebut jabat tangan itu luar biasa intens. Pada April 2018, kedua pemimpin saling berjabat tangan selama 6 detik yang kemudian berubah menjadi pelukan samping selama kunjungan kenegaraan Macron ke Washington DC. Trump juga pada satu titik menepis debu dari bahu Macron. Jurnalis Inggris sekaligus teman lama Trump, Piers Morgan, menilai Macron tahu cara menghadapi orang nomor 1 di negeri Paman Sam itu. Tidak ada pemimpin dunia yang menangani Trump sebaik Macron. Ramah tapi tegas, penuh hormat tapi tidak ragu menentangnya saat perlu. Dan Trump menghormatinya karenanya, tulisnya di X. Selama pertemuan bilateral, Trump menyebut Macron sebagai pria yang sangat istimewa dan mencatat bahwa mereka membahas berbagai kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Prancis pada hari sebelumnya. Kunjungan Presiden Prancis yang sangat dinantikan terjadi di tengah keretakan hubungan Amerika-Eropa. Menurut kalian, akankah usaha Macron membuat Trump berubah pikiran dan membuahkan hasil?